A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah sedikit demi sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa semakin bertambah ya keimanan kita kepada Allah, dan itu semakin paham kita tentang ilmu ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran kita akan kembali mempelajari atau melanjutkan kajian di surah Al-Baqarah ayat yang ke-154. Di ayat yang ke-154 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan posisi yang spesial ya, yang berbeda bagi orang-orang yang mati dalam keadaan berjihad ya, yang mati dalam keadaan terbunuh di jalan Allah. Terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya ya, mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Di dalam ayat yang ke-154 di surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, dan janganlah kamu menyangka atau mengatakan bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah amwat, mati. Fisiknya kita lihat mereka yang terbunuh ya, atau yang syahid itu kan ya mati gitu ya secara fisik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu katakan atau kamu sangka, kamu kira bahwa mereka itu ya sudah selesai, sudah mati gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang ini tentu menjadi pengetahuan bagi kita, bahwa Allah katakan mereka itu tidak mati walaupun secara fisik mereka sudah tidak bernyawa. Allah katakan apa? Bal ahya ya. Tetapi mereka itu sesungguhnya hidup. Walakin la tasurun, tapi kamu enggak merasakan kehidupan mereka.
Jadi sahabat hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan ayat ini para ulama mengatakan mempertahankan agama Islam adalah sebuah perjuangan, dan setiap perjuangan akan meminta pengorbanan. Nah, itu udah fitrah dari Allah yang begitu ya, sunnatullah ya. Yang namanya perjuangan pasti meminta pengorbanan. Nah, karena itu akan ada kehilangan, ada orang yang kehilangan harta benda atau juga mungkin kehilangan keluarga, atau dalam konteks peperangan maka akan ada yang gugur ya di medan perang. Seperti misalnya kalau di kita dulu zaman-zaman penjajahan ya, perang melawan penjajah ya, semuanya berkorban. Harta benda, keluarga ya, kenyamanan gitu ya. Kemudian juga ya sampailah nyawa. Nah, mereka yang gugur di medan perang ya, disebutnya sebagai syuhada atau syahid fi sabilillah ya. Meninggal ya, syuhada di jalan Allah. Nah, mereka ini ya berdasarkan kepada ayat ini ya, menduduki satu tempat yaitu derajat yang sangat mulia. Maka kemudian Allah katakan apa? Jangan dikira mereka itu mati, tetapi mereka tetap hidup, cuman beda alam ya. Sehingga kemudian kita tidak menyadari kehidupan mereka dan tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Nah, orang-orang yang syahid fi sabilillah ini mereka hidup di alam gaib ya, di mana arwah para syuhada ini diistimewakan dari arwah-arwah yang lainnya. Ya, yang meninggal ini kan banyak ya. Khusus untuk orang yang meninggalnya ya terbunuh di jalan Allah. Dia sedang berjuang ya di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi, kemudian dia terbunuh atau dibunuh ya, gugurlah gitu kan. Maka ruh mereka Allah berikan kedudukan spesial ya, dibandingkan dengan ruh-ruh orang mukmin yang lainnya. Kenapa demikian? Sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya di dalam surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ini surah yang keempat ayat yang ke-95. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan atau membedakan derajat dan kemuliaan manusia. Ya, meskipun sama-sama beriman, tetapi ternyata di kalangan orang beriman sendiri ada derajat-derajatnya. Disebutkan di dalam surah An-Nisa yang ke-95, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya, faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ya. Ditegaskan di dalam surah An-Nisa yang ke-95, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidaklah sama antara mukmin ya. Jadi dikelompokkan orang itu karena keimanannya. Kemudian kita lihat orang-orang yang beriman ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata kedudukan mereka tidak sama. Ya, antara mukmin yang duduk maksudnya yang tidak ikut berperang ya, atau yang tidak berjihad ya, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang mujahiduna fi sabilillah ya, yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim ya, dengan harta dan jiwa mereka. Mereka yang punya harta berjihad dengan harta walaupun mungkin gak ikut perang, ada ya. Ketika Rasulullah di perang Uhud ya, Uhud atau ya perang Uhud ya, kalau nggak salah sahabat itu ada yang diantaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan ya, yang diminta untuk menjaga kota Madinah. Ini nggak ikut perang, tetapi kalau bicara Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun dia nggak pergi ya karena dia disuruh menjaga Madinah, beliau mengorbankan atau menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk peperangan jihad fisabilillah. Ada yang begitu ya. Nah, mereka yang nggak punya harta, mereka terjun ya, jadi pasukan gitu ya.
Ada juga yang mereka menyumbangkan harta dan mereka juga kemudian secara fisik hadir ya, di dalam peperangan ya. Model-model Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini orang-orang kaya yang nggak takut ya, nggak takut mati ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kaya ya. Dia sama ya, kalau ada Rasulullah minta sumbangan ya, ya itu beliau orang yang nomor satu ya. Dan kemudian diminta kalau terjadi peperangan nomor satu juga datang hadir. Nah, ini tentu kata Allah Subhanahu wa taala tidak sama kedudukan mereka dibandingkan dengan selainnya ya, yang nggak pergi perang, yang nggak ada uzur, yang nggak mau pergi aja gitu kan. Memang Nabi kan nggak maksa. Ini orang kafir mau menumpas kita gitu kan, kita harus siap ya menghadapi mereka, siapa yang mau ikut itu kan. Itu tidak ada hayo semuanya wajib, enggak, yang mewajibkan kan Allah. Rasulullah ya kembali kepada sahabat masing-masing. Tapi ya karena iman mereka mantap ya, ketika perintah jihad turun ya mereka akan terus ya menyambut itu ya, kecuali ya golongan orang-orang munafik. Ya, bisa dipastikan yang enggan berperang di zaman Rasulullah SAW itu dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang munafik. Yang ada apa, justru Rasulullah itu menyeleksi mereka yang nggak bisa perang. Jadi banyak sahabat-sahabat muda yang punya semangat jihad yang tinggi ya, karena janji Allah itu tadi ya. Mereka paham ya bahwa mujahid itu ruhnya berbeda nanti penempatannya ya, derajatnya berbeda dengan orang-orang mukmin yang tidak berjihad di jalan Allah. Sehingga banyak sahabat-sahabat muda itu daftar perang. Nah, dan itu kemudian diseleksi ya, mana yang dianggap belum cukup umur ya. Nah, itu nggak diterima walaupun semangatnya besar. Banyak ya, di antaranya Sayyidina Usamah bin Zaid dulu begitu ya, dilarang aja sama, jangan, kamu masih muda ya, belum cukup umur, nanti ada waktunya. Karena mereka punya semangat yang tinggi. Allah sebutkan di dalam ayat ini, fadallallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim, dan Allah telah melebihkan ya, mengutamakan ya, orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk ya, darajah satu derajat. Cuma kan kita nggak tahu jauhnya satu derajat di antara orang mukmin yang nggak perang dengan yang perang, kan kita nggak tahu. Wa kullu wa'adallahu al-husna, kepada masing-masing mereka ya, Allah menjanjikan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Wa fadallallahu al-mujahidina ala al-qawa'idina ajran 'azima, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jadi walaupun berbedanya satu derajat, tetapi pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad dan syahid di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, salah satunya ini tadi ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-154 ya, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tasurun, ya, mereka itu enggak mati ya, mereka itu hidup ya. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan wahum yurzaquna indallah. Saya cek dulu ayatnya, saya lupa. Jadi di dalam ayat lain ya, di dalam surah Al-Imran ya, ayat yang ke-100 169 ya. Di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-169 Allah katakan wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Nah,
Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, yang mereka itu tetap hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, dan mereka mendapatkan rezeki. Nah ini yang tentu tidak akan didapatkan oleh mereka yang tidak, yang matinya tidak dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya matinya mati santai lah, gitu. Lagi santai kawan gitu ya. Kemudian meninggal. Beda derajatnya dengan orang yang sedang bersungguh-sungguh di jalan Allah lalu kemudian dia meninggal atau dibunuh. Beda derajatnya. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tetap hidup dan diberikan rezeki. Bahkan di ayat yang ke-170-nya dikatakan apa? Farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, mereka ini ya ruhnya para mujahid fisabilillah ini, Allah katakan apa? Farihin, mereka dalam keadaan happy, bersukacita ya. Senang-senang. Ya, bima atahumullah min fadlih ya. Atas apa yang mereka terima dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehappy-happy-nya ya ketika dia sudah pindah alam ya, syahid gitu kan. Pindah alam, mereka farihin ya, mereka happy, mereka gembira. Kalau kita lihat kan jasadnya mungkin hancur ya, atau mungkin jasadnya terpotong-potong, atau mungkin jasadnya udah nggak berbentuk, wajahnya nggak ketahuan. Tapi pada hakikatnya mereka itu ya ketika syahid itu mereka pindah alam dalam keadaan berbahagia. Makanya ada ya foto-foto spot-spot lah ya, para mujahid yang meninggal dalam keadaan wajahnya masih utuh, masih selamat itu banyak yang mereka menampakkan kegembiraan ya dari wajahnya dengan senyuman manis gitu ya. Dan posisi mereka ya itu seperti orang lagi tidur. Ya bagi sebagian orang ya hal itu tentu merupakan sesuatu yang sangat layak untuk dicemburui gitu ya, meninggal keadaan seperti itu. Tapi tentu bukan mudah ya bagi mereka untuk menempuh itu, untuk mendapatkan itu. Sehingga kemudian mereka di dalam ayat ini dikatakan apa? Wa yastabsiruna billadzi lam yalhaqu bihim, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang ya. Jadi teman-temannya ini yang masih hidup, yang sedang berjihad juga, itu betul-betul apa namanya? Mereka itu bergirang hati, aduh mudah-mudahan nih ya mereka juga sama kayak saya, ngerasain nih gitu ya, gimana enaknya mati syahid gitu kan. Jadi mereka juga berharap ya orang-orang di belakang mereka, artinya yang masih hidup, yang menempuh jalan yang sama dengan mereka, untuk segera merasakan juga ya bagaimana kenikmatan yang Allah berikan bagi mereka di alam yang berbeda. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan Allah kasih garansi kasih dia, Allah memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan khawatir dan tidak juga mereka akan bersedih hati ketika di dalam alam yang berbeda itu, alam yang Allah janjikan bagi orang-orang yang syahid fisabilillah. Dulu saya pernah dengar cerita dari ini kesaksian ya, dari ada wartawan Republika ya, yang memang ditugaskan untuk meliput ya peperangan di Palestina. Salah satu cerita yang menarik ya dari, saya lupa nama beliau ini. Ya, waktu itu kita undang ke masjid ya, masjid kita, tempat saya. Kemudian bercerita ya bagaimana kondisi real, situasi real ketika berada di Palestina. Dia katakan apa? Para mujahid ya atau muslimin Palestina ya, yang menjadi pasukan inti ya, front ya, yang memang betul-betul perang. Gitu mereka biasanya ya untuk saling menyemangati itu kan.
Sebelum ada ekspedisi atau apa, itu mereka biasa kumpul bareng ya, malam-malam sambil bakar api gitu ya, bikin api unggun ya. Lalu kemudian berbagi cerita dan cerita-cerita yang selalu ya ditunggu-tunggu dan menjadi cerita menarik di kalangan mereka adalah mimpi ya, mimpi-mimpi para mujahid ini. Dan biasa mereka akan menceritakan, semalam saya mimpi ngelihat si A ya. Ya, si A itu maksudnya si A si B itu apakah kakak mereka, ayah mereka atau adik mereka ya, atau saudara mereka yang sudah syahid duluan. Saya lihat dia terbang di langit dengan sayap yang besar gitu kan. Cerita-cerita itu sering muncul. Dan itu kemudian menjadi penyemangat bagi para mujahid di Palestina. Jadi di dunia pun Allah sudah tunjukkan sedikit lah ya melalui mimpi mereka. Ya. Apalagi nanti ketika mereka sudah berpindah alam. Makanya memang ya sampai sekarang ya orang-orang Israel itu tidak bisa menguasai penuh ya, Palestina itu kan. Karena keberadaan para mujahid ini yang sulit ya untuk dia habiskan gitu. Ya, belum lagi nantilah kalau muncul Imam Mahdi kan lain cerita lagi. Sekarang aja Imam Mahdi belum muncul, mereka nggak bisa itu kan menaklukkan sepenuhnya ya spirit jihad fisabilillah. Karena ini tadi ya, kalau sudah jihad ya, kalimatnya, maka orang-orang Islam yang faham tentang ayat ini mereka ya, tidak mau ketinggalan. Bahkan kalau kita perhatikan salah seorang sahabat misalnya namanya Sayyidina Khalid bin Walid ya, itu dicari betul bagaimana biar bisa mati di jalan Allah. Tapi ya qadarullah ya, dalam setiap peperangan yang beliau hadiri beliau selalu selamat. Walaupun sudah membabat musuh habis-habisan tetap aja ya, yang beliaunya tidak gugur di medan perang. Padahal beliau itu yang dicari gitu ya. Sayyidina Khalid bin Walid itu karena beliau ingat banget ya bagaimana dulu ketika dia masih kafir gitu kan dan memerangi kaum muslimin di perang Uhud itu kan yang jadi panglima perang orang-orang musyrikin Mekah itu kan Khalid bin Walid ya. Dan karena kecerdasan Sayyidina Khalid bin Walid memimpin pasukan orang-orang musyrik ini, kaum muslimin di perang Uhud kan kalah. Bahkan diisukan Rasulullah itu wafat, syahid. Tapi kemudian segera dibantah oleh Rasulullah dan para sahabat kemudian semangat lagi ya. Mundur pelan-pelan gitu kan. Tapi ya orang-orang kafir Quraisy merasa berbahagia karena mereka menganggap sudah menang. Yang memimpinnya Sayyidina Khalid, dan karena itu sebenarnya Sayyidina Khalid menyesal gitu ya, dan sebagai gantinya beliau berjanji ya, dimanapun ya kemanapun Rasulullah yang mengirim pasukan dia akan ikut, nggak ada takut-takutnya. Dan bahkan ketika mengetahui bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang syahid fisabilillah ya, beliau betul-betul cari gitu ya. Tapi tetap ya namanya mati itu kan di tangan Allah. Ya beliau wafatnya karena sakit pada masa Khalifah Umar ibn Khattab kalau nggak salah. Tapi tetap ya perjuangan beliau tidak dihapus ya, bahkan terpatri gitu kan di dalam sejarah, dan itu mengantarkan beliau kepada derajat mujahid ya, walaupun meninggalnya di atas tempat tidur ya, bukan berarti beliau disamakan dengan orang-orang yang tidak perang kan ya, kalimatnya kan tidak sama orang yang mukmin yang tidak perang dengan yang perang. Beliau ikut perang walaupun pada akhirnya kemudian meninggalnya di dalam keadaan perang. Nah karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, kalau kita perhatikan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya menegaskan ya tentang perintah ya berjihad ya, di jalan Allah ini luar biasa ya. Ada banyak ayat ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang
memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Di dalam Al-Quran sendiri kalau kita mau cari-cari ya, searching ya, kemudian kumpulkan, ada sekitar 29 ayat yang isinya perintah langsung untuk berjihad fisabilillah. Dan salah satu ciri kuatnya keimanan seseorang adalah ya tekadnya, kemauannya ya untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-100 ayat yang ke-142 kan Allah tegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi kesungguhan dalam jihad dalam makna kesungguhan ya, menjalankan perintah Allah atau mentaati Allah itu menjadi kewajiban atau menjadi syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Ya, artinya apa? Kalau ada orang bertekad ingin masuk ke dalam surganya Allah lalu kemudian dia tidak bersungguh-sungguh, nah, itu tidak mungkin rasanya. Karena jalan menuju surga itu bukan mudah, gangguannya banyak, godaannya besar. Ya. Godaannya ya sebagaimana kita ketahui lah ya, bagaimana godaan-godaan agar kita mengingkari bermaksiat kepada Allah zaman sekarang lebih besar lagi itu dan lebih mudah. Ya. Dulu orang mau berzina ya nggak segampang orang sekarang. Orang sekarang kalau mau berzina tinggal mainin jari aja gitu kan di aplikasi, ya, ada uang jadi gitu kan. Effortnya lebih mudah gitu kan dibandingkan orang dulu. Mau mabuk ya sama tinggal mainin jari gitu kan. Nanti ketemu komunitasnya di mana mabuk bareng gitu kan. Jadi ya luar biasa. Nah kalau kemudian ya di tengah-tengah situasi yang seperti itu kita tidak bersungguh-sungguh ya tidak menunjukkan kesungguhan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, maka rasanya mustahil kita bisa berhasil. Makanya kan Allah katakan begitu kan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad ya di antara kamu dan orang yang sabar gitu kan. Dan karena itu kemudian sebagai seorang muslim ya kita harus memahami prinsip apa ya sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi dan berjuanglah di jalannya. Ya, la'allakum tuflihun. Yang pertama cari dulu jalannya. Ya, ini kayak ini jalan Allah nih ya. Nah, di sini saya confirm tidak ada bantahan ya sedang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Gitu kan ya, apakah di jalur pendidikan, di jalur ekonomi, ya, di jalur kesehatan. Kita ya zaman sekarang jihad itu tidak terbatas perang ya. Perang salah satu bagian dari jihad fisabilillah. Ya, dan nanti di jalur keamanan ya jadi tentara, jadi polisi gitu kan. Nanti ada di jalur ekonomi jadi pebisnis, pedagang, ada nanti di jalur pendidikan jadi guru dan dosen. Nah, itu bagian dari jihad fisabilillah. Kalau sudah ketemu jalannya, ini veteran saya ini pas nih ya. Saya mau menegakkan kalimat Allah melalui jalur pendidikan misalnya. Di jalur ekonomi ya saya memperjuangkan ekonomi syariah ya. Menghapuskan praktek riba ya, melarang bank konvensional, itu kan perlu jihad itu. Kalau yang punya jabatan itu kan.
punya jabatan strategis ada di pemerintahan, berjuang gimana praktek-praktek riba ya yang jelas-jelas merugikan ya itu dihapus, dilarang. Yang disebutkan adalah praktek ekonomi Islam misalnya. Itu kan perlu kesungguhan, perlu jihad ya, perlu effort ya. Nggak bisa nyantai-nyantai gitu kan. Kemudian yang di dalam jalur keamanan ya, di tentara ya, jaga perbatasan negara ya, kemudian menangkal serangan KKB gitu ya, kelompok kriminal bersenjata gitu kan. Kalau sekarang ada lagi namanya pelaku-pelaku terorisme, itu kan bagian dari jihad fisabilillah juga. Bagaimana menjaga perdamaian, ketentraman ya masyarakat sehingga masyarakat bisa beribadah dengan tenang kepada Allah, itu kan satu jihad. Yang dagang, yang bisnis ya bagaimana biar ekonomi kita stabil sehingga kemudian semakin sedikit orang yang meminta-minta. Itu jihad juga itu. Lalu kalau kemudian sudah ketemu jalannya, Allah katakan wajahidu fi sabilillah, maka bersungguh-sungguhlah deh. Terapkan semangat jihad di situ. Ya, saya kalau apa-apa gitu kan, kalau dalam konteks menyemangati diri, kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang kebaikan, maka saya anggap itu sebagai jihad. Belajar misalnya kan kuliah dari S1, S2, S3 itu jihad itu. Ya. Perlu jihad ya. Maka niatkan sebagai jihad kita fi sabilihi. Allah katakan apa? La'allakum tuflihun, agar kamu nanti beruntung. Nah, kalau apa sih bukti keberuntungan ya itu. Ya, kalau kemudian ketika berjihad itu wafat, ya, terbunuh ya, atau meninggal gitu kan, maka kemudian ya, keberuntungan itu akan nyata, akan nampak bahwa ruh mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu Allah berikan keistimewaan, bahkan diberi rezeki kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ya, itu tidak ada penjelasan detail di dalam Al-Qur'an bagaimana kehidupan para mujahid ya, ruh-ruh para mujahid di alam setelah kematian. Apakah mereka duluan masuk surga gitu kan sebelum hari kiamat atau gimana, itu tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas tidak sama lah ya posisi mereka. Demikian sahabat Dream, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin nyembah undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.